Oke baik, halo assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu tentunya, itu yang paling penting. Jadi kali ini saya akan membahas tentang sahabat Nabi yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Sahabat Nabi yang satu ini teman-teman termasuk pembisnis yang kaya raya. Dan bahkan ia membiayai pernikahan anak-anak muda di keluarganya dan mencukupi kebutuhan keluarga yang tidak mampu. Kebayangkan teman-teman, kalau misalnya Talhah hidup di masa sekarang, pasti kita udah pada nikah, bro. Oke, lanjut. Lantas bagaimanakah kisah perjalanan hidup Talhah bin Ubaidillah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Simak video ini teman-teman sampai tuntas. Sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy yang bernama Talha bin Ubaidillah. Semasa hidupnya, Rasulullah SAW memberi banyak gelar padanya karena keistimewaan yang dimiliki Talha. Adapun salah satunya yaitu Talha al-Jud yang berarti Talha yang dermawan. Di waktu mudanya, Talha sukses menjadi pembisnis yang kaya raya. Namun hal itu tidak membuatnya sombong. Justru ia merasa sedih dan pusing dan harta yang dimilikinya, teman-teman. Jadi waktu itu teman-teman, Talhah bin Ubaidillah ini menerima harta dari Hadramaut. Jadi Hadramaut itu teman-teman terletak di pesisir Arab Selatan, mulai dari Yaman sampai dengan negeri Oman. Dalam pengertian modern, wilayah ini merujuk pada provinsi terluas di Republik Yaman. Nah, Talhah menerima harta dari sebuah lembah di Yaman tersebut, senilai 700.000 dirham, atau setara dengan 35 miliar teman-teman. Kemudian istrinya, Saudah binti Auf menyarankan untuk membagikan harta tersebut kepada fakir miskin. Ia pun membagikan hartanya sehingga tak tersisa sedikit pun. Sahabat Nabi yang satu ini memiliki strategi dalam berdagang. Dia cerdas, pintar, dan bijaksana dalam berniaga. Ibnu Khaldun dalam kitab Mukadimahnya membawa riwayat bahwa pada zaman Khalifah Utsman bin Affan memperoleh niaga Talha di Irak saja sudah mencapai 1.000 dinar per hari, teman-teman, atau setara 50 juta lebih. Ia bahkan memiliki banyak ladang di Madinah. Karena kepiawaiannya dalam berdagang, ia juga termasuk dari kalangan sahabat Nabi yang paling kaya, sebaris dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Zubair al-Awam. Talha merupakan seorang yang rajin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Kegigihan tersebut dibawa sebelum ia masuk Islam. Ia adalah seorang berdikari dan tidak mau tergantung pada orang lain. Karena kepiawaiannya dalam berniaga, ia memiliki banyak harta, seperti penghasilan kesehariannya dari gandum mencapai 1.000 dirham. Memiliki beberapa tanah, ternak, dan uang tunai sebesar 30 juta dirham, teman-teman. Saat wafat, ia meninggalkan uang tunai 2.200.000 dirham dan 200.000 dinar yang selebihnya berupa lahan dan barang lainnya. Tak hanya itu, teman-teman, ia juga mewariskan 100 kulit sapi jantan yang dipenuhi dengan kepingan emas yang mana masing-masing terdapat 30 pon. Talha juga merupakan seorang yang dikenal jujur, tidak pernah menipu, berkhianat, dan selalu menepati janji. Kekayaannya yang berlimpah selalu ia habiskan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Talha merupakan seorang yang dermawan dan selalu ia sedekahkan. Bahkan pernah menjual sebidang tanah seharga 700.000 dirham. Hasil dari penjualannya tersebut ia bagikan keesokan harinya pada orang-orang yang membutuhkan. Talha pun memanggil para sahabatnya dan membawa hartanya berkeliling di jalan kota Madinah untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Talha termasuk salah satu di antara beberapa orang yang loyal yang tetap tinggal di sekeliling Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah pertempuran setelah gapura pasukan Quraisy. Jadi teman-teman, bahkan sahabat Rasulullah yang satu ini mendampingi dakwah Nabi Muhammad SAW sejak Islam masih terpuruk. Ia berkali-kali disiksa, bahkan sampai nyaris meninggal, teman-teman. Kesetiaan Talha mendampingi Rasulullah ini dibuktikan dalam perang Uhud. Ketika barisan kaum muslimin terpecah belah, orang-orang yang berada di samping Rasulullah SAW hanyalah 11 orang dan termasuk Talha bin Ubaidillah. Untuk menyelamatkan diri serta mereka berusaha mengantarkan Nabi Muhammad SAW ke atas bukit. Sayangnya teman-teman, di tengah perjalanan ke bukit, mereka dihadang oleh rombongan prajurit musuh. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku di surga." "Aku wahai Rasulullah," kata Talha bin Ubaidillah. Rasulullah pun menjawab, "Tidak, jangan kamu wahai Talha, kau harus berada di tempatmu." Namun,
Talha tetap kekeh ingin melawan musuh yang menghadang Rasulullah SAW tersebut. Talha selalu menjadi sosok pertama yang mengajukan diri, teman-teman. Namun, Rasulullah SAW terus menahan Talha sampai 11 orang Ansar itu gugur menemui kesyahidannya. Ketika tinggal Talha bin Ubaidillah sendirian bersama Rasulullah, barulah beliau berkata, "Sekarang giliran engkau, wahai Talha." Talha bin Ubaidillah pun maju dan menyerang pasukan musuh sendirian untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Ia mengusir orang-orang kafir yang hendak mendekati Nabi Muhammad SAW. Lalu Talha berusaha menaikkan Rasulullah sendirian ke atas bukit. Selama perjalanan itu, teman-teman, tubuh Talha luka berkali-kali. Namun ia berhasil membunuh banyak prajurit musuh dan menyelamatkan Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah menemukan Rasulullah, beliau berkata, "Tinggalkan aku, bantulah Talha kawan kalian," seru Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dan Ubaidah kemudian menemukan Talha terkapar tak sadarkan diri. Ia dalam keadaan pingsan, seluruh tubuhnya pun luka dan darah segar. Jika tak diperhatikan seksama, tubuhnya yang roboh di tanah dianggap sudah mati. Karena saking banyaknya tusukan pedang, teman-teman, dan luka yang tertusuk di badannya. Ketika diobati, terdapat 79 luka tebasan pedang, tusukan tombak, serta tusukan panah menemui tubuhnya. Pergelangan tangannya putus sebelah, dan ia harus dibebat agar ia tak kehabisan darah. Karena kesetiaannya dan perjuangannya itulah Rasulullah SAW berkata, "Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematian, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah," sabda Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, Talha terus hidup sampai di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah selalu mengikuti perang, dan salah satunya Perang Jamal. Pada saat Perang Jamal, disitulah Talha meninggal dunia karena terkena panah beracun yang merenggut nyawanya di usia 90 tahun. Inilah akhir dari seorang syahid, Talha bin Ubaidillah, yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Oke, baik teman-teman. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari perjalanan kisah sahabat Rasulullah yang satu ini adalah, kita tidak perlu menunggu menjadi orang kaya baru kemudian menjadi orang dermawan. Justru, kedermawanan nantinya akan mengundang kekayaan dan rezeki untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.